Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh dan panutan bagi kita sekalian. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit hal-hal yang mungkin sebelumnya sudah kita bahas, tapi akan kita perjelas pada kesempatan ini, sehingga mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lalu ada yang belum jelas, bisa kita permasalahkan di sini. Ini minta maaf tidak ada makalah yang diberikan. Jadi masih dalam rangka yang kemarin kita bahas sedikit. Di antaranya pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang permasalahan hukum hubungan muhrim. Ya, hubungan muhrim itu ada beberapa hal, di antaranya pada kesempatan yang lalu bahwa ada hubungan muhrim yang selama-lamanya. Ya, dia menjadi muhrim selama-lamanya ini sampai dikatakan sampai di yaumil akhir. Ya, hubungan muhrim insyaallah kalau di surga ya insyaallah masih ada. Tentunya kalau orang-orang yang kafir tidak ada hubungan muhrim di antara mereka satu sama yang lain, di mana disebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibihi wa ummihi wa abihi, ya disebutkan demikian di dalam Al-Qur'an. Tetapi bagi orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada hubungan di antara mereka, tahu satu sama yang lain hubungan muhrimnya. Kemudian disebutkan di sini ada 7 hal ya, sebab karena yang selama-lamanya itu karena 3 hal. Pertamanya yaitu karena nasab, kemudian yang kedua karena susuan, kemudian yang ketiga yaitu karena pernikahan. Di mana hubungan muhrim itu yang selama-lamanya ya karena nasab itu disebutkan ada 7 segi ya. Ada 7 segi di situ permasalahannya. Yang pertama ibu, ya, kemudian nenek dan seterusnya sampai ke atas. Ya, kalau mau kita gambarkan, ya, jadi hubungan muhrim semacam itu dapat kita lihat di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di akhir daripada juz yang kelima itu disebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ya, di situ disebutkan banyak sekali 7 daripada kelompok orang yang termasuk muhrim ya, di mana Allah menyatakan hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian, yaitu siapa? Ummahatukum ya, disebutkan ibu kalian, wa banatukum, kemudian anak putri kalian. Kalau kita katakan, kalau kita ini memberikan istilahnya taklim semacam ini kepada laki-laki, maka kita gambarkan muhrimnya adalah wanita. Tapi perlu diketahui kalau kita menjelaskannya kepada wanita, ya muhrimnya adalah laki-laki, kan semacam itu. Kalau kita bicara di sini kan mungkin umum ya, karena ada yang mendengar di rumah bahwa bukan hanya ibu, tetapi kalau dikelompokkan wanita maka itu adalah ayahnya, semacam itu, kedua orang tuanya. Ya. Kita lihat bahwa pada permasalahan ini seorang misalnya ya siapa ini? Misalnya saja ya, saya sendiri ya. Daripada pakai nama orang lain kan nggak enak ya. Kemudian selanjutnya hurrimat alaikum ummahatukum, ibunya ya. Ibunya siapa? Ya disebutkan di sini ibunya ya. Misalnya ya. Kemudian hurrimat alaikum ummahatukum ya, ke atas, lanjut ke bawah ke atas itu termasuk daripada muhrimnya. Kemudian saudaranya
wabanatukum, ya, wabanatukum disebutkan siapa wabanatukum, ya, misalnya, ya. Kemudian selanjutnya wa akhawatukum, dan saudara perempuannya, ya, dan saudara perempuannya ke samping, ya. Saudara perempuannya ini ke samping dengan, ya, kita kasih nama saja yang, ya, susah ngasih namanya, ya. Gini saja, ya, ruwet, ya. Kemudian siapa lagi selanjutnya adalah saudaranya, saudara daripada ibu, ya. Ibu ini punya saudara, maka termasuk daripada muhrimnya. Kemudian ayahnya, ya, misalnya ayahnya ini saudara ayahnya termasuk daripada muhrim, ya. Jadi saudara ibu maupun saudara ayah ini termasuk muhrim. Kemudian selanjutnya keponakan, ya, keponakan dari anak tersebut, ya. Kemudian ini punya saudara laki-laki, ya. Ya, misalnya. Kemudian ini saudara laki-laki, maka ini adalah saudara anak daripada saudara laki-lakinya termasuk keponakan, ya. Dari 7 segi tersebut itu adalah termasuk daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nasab, ya. Yang pertama ibu, ya, ibu ke atas lanjut sampai ke neneknya dan seterusnya. Kemudian anaknya, begitu pula cucu, ya, termasuk kelompok yang kedua, ya. Kemudian selanjutnya adalah saudara perempuannya, ya. Saudara perempuan ini saudara perempuan baik yang sekandung maupun yang seayah maupun yang seibu, ya, ini termasuk dalam permasalahan ini. Kemudian selanjutnya adalah saudara ibu, ya. Ibunya ini punya saudara bibinya, ya, ini termasuk dalam mahramnya. Kemudian selanjutnya saudara ayah, ya. Kelompok yang selanjutnya ini kelompok yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu anak dari saudara perempuan dan anak dari saudara laki-laki, ya. 6 dan yang ketujuh, ya, ini termasuk daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi. Mereka itu adalah orang-orang yang tergolong muhrim. Dalam artian muhrim karena nasab ini adalah muhrim yang selama-lamanya. Muhrim yang selama-lamanya itu dimaksudkan di sini bahwa mereka itu tidak batal wudu, ya, boleh berduaan, ya, semacam itu hubungan antara mereka. Kemudian selanjutnya kita katakan karena susuan juga semacam ini, ya. Hubungan karena susuan juga semacam ini, artinya ibunya yang menyusuinya, ya, itu termasuk muhrimnya. Kemudian anak yang disusui oleh istrinya itu termasuk muhrimnya, ya, semacam itu. Kemudian saudara susuannya, ya, saudara susuannya siapa? Itu termasuk daripada muhrimnya. Kemudian selanjutnya saudara daripada ibu yang menyusui, itu termasuk muhrimnya. Kemudian saudara daripada ayah yang mana istrinya menyusuinya, ya, ruwet, ya, ya, sedikit, ya. Ini ibunya yang menyusui, ini suaminya, ya. Maka kemudian ini yang punya suaminya ini punya saudara, ya, maka itu termasuk muhrim bagi dirinya. Kemudian selanjutnya adalah keponakannya, keponakan dari saudara susuannya, ya, keponakan dari saudara susuan itu termasuk daripada muhrimnya. Jadi anak dari saudara susuan, ya, baik saudara susuannya itu laki-laki maupun wanita, anaknya itu termasuk muhrim, ya. Maka itu adalah golongan yang disebutkan di dalam suatu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu cuma 2 saja permasalahan golongan daripada wanita yang termasuk muhrim, yaitu disebutkan di dalam Al-Qur'an wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu kalian yang menyusui kalian itu termasuk muhrim. Kemudian wa akhawatukum minar radha'ah,
kemudian saudara perempuan kalian yang sama-sama menyusui. Ini termasuk daripada muhrim. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 2 saja. Tetapi mengapa kita katakan bahwa 7 golongan ini sama, baik nasab maupun karena susuan, ini sama berdasarkan hadis tadi, yaitu yang menyatakan yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Ya, muhrim daripada susuan itu sama dengan muhrim karena nasab. Ya, sehingga dari hadis ini menyatakan bahwa 7 golongan tersebut itu sama, baik karena nasab maupun karena susuan. Ya. Itu permasalahan yang kita bahas pada kesempatan yang lalu mengenai permasalahan muhrim karena nasab maupun karena susuan. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat berarti jumlahnya itu ada 14. Ya. Tadi kan 7 karena nasab, kemudian 7 karena susuan. Berarti ada 14. Dan sesungguhnya mahram yang selama-lamanya itu ada 18. Tambahannya 4 itu adalah yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, yaitu mertua. Ya, mertua ini siapa? Yaitu ibu daripada istri kita, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa ummahatu nisaikum. Ya. Dan ibu daripada istri kalian, wa ummahatu nisaikum, berarti ibu atau dari istri kalian itu termasuk daripada muhrim. Jadi mertuanya itu termasuk muhrim, dan bahkan ibu daripada mertua termasuk muhrim, dan selanjutnya sampai ke atas itu termasuk muhrim. Kemudian selanjutnya disebutkan mengenai permasalahan istrinya anak. Ya, jadi menantu itu juga termasuk yang kedua, golongan yang kedua yang termasuk muhrim adalah wahalailu, disebutkan di dalam Al-Quran, wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan wanita-wanita yang menjadi istri daripada anak-anak kalian yang sekandung. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya min aslabikum. Min aslabikum itu yang sekandung. Ya, anak kalian yang sekandung, dia ini punya istri, menantu, berarti itu adalah termasuk muhrim. Ya. Sehingga yang tidak sekandung tidak menjadi muhrim. Contohnya anak tiri. Ya. Anak tiri punya mantu, maksud saya anak tiri, istrinya anak tiri. Ya. Itu tidak menjadi muhrim bagi dirinya. Ya, perlu diperhatikan di sini. Faham ya, anak tiri. Ya. Jadi istilahnya dikatakan dalam hal ini karena apa? Karena ayat tadi yang menyebutkan bahwa min aslabikum, dinyatakan secara jelas bahwa yang namanya istri yang namanya menantu itu adalah daripada anaknya sendiri, anak yang sekandung dengannya. Kemudian selanjutnya disebutkan adalah ibu tiri. Ini termasuk daripada yang ketiga, yang ketambahan yang ketiga yang termasuk muhrim adalah ibu tirinya, di mana disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa wala tankihu, dan janganlah kalian menikah dengan istri-istri yang dinikahi oleh ayah kalian. Jadi istri-istri yang dinikahi oleh ayah tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Maksudnya di sini adalah ibu tiri. Ibu tiri tidak boleh dinikah. Mengapa? Karena dia termasuk muhrim. Dalam hal ini yang muhrim menjadi selama-lamanya. Walaupun ayahnya itu menikah hanya dengan akad saja. Hanya dengan akad saja saya nikah dengan fulana, maka itu menjadi ibu tiri bagi anak tersebut. Menjadi ibu tiri bagi anaknya, dan selama-lamanya menjadi muhrim. Selama-lamanya bagi dia itu menjadi muhrim, walaupun ayahnya tidak berhubungan dengan wanita tersebut. Maka dalam hal ini tetap saja sebagai ibu tiri yang diharamkan bagi Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikahi. Anak tersebut menikah dengan ibu tirinya tidak diperbolehkan oleh syariat. Kemudian selanjutnya termasuk yang diharamkan, yaitu termasuk muhrim, yaitu anak tiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Di situ ayat tersebut menyatakan secara jelas
siapakah yang diharamkan untuk dinikahi, yaitu anak-anak tiri ya, yang ada di kamar-kamar. Maksudnya adalah anak-anak tiri yang dimana dari istri-istri kalian, allati dakhaltum bihinna, di mana kalian telah berhubungan dengan wanita tersebut, maka anak tirinya menjadi muhrim. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, apabila kalian belum berhubungan dengan wanita tersebut, maka anak tirinya fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian mau menikah selanjutnya dengan anak tirinya. Ya, dalam hal ini karena belum berhubungan dengan ibu tersebut. Paham permasalahan ini? Ya. Sehingga kalau seseorang misalnya menikah dengan seorang janda, kemudian habis menikah akad tidak berhubungan, lalu kemudian menikah dengan putrinya, ini suatu hal yang masih diperbolehkan dalam syariat. Artinya tidak dilarang dalam hal ini. Ya. Kemudian itulah permasalahan yang mengenai secara syariat bahwa hubungan muhrim yang selama-lamanya. Artinya tidak ada dalam hal ini 18 orang, 4 orang tambahan tadi kita katakan adalah mertua, kemudian anak tiri, kemudian menantu, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah ibu tiri, dan yang keempat adalah anak tiri. Kemudian selanjutnya ada hubungan yang muhrim yang sementara saja. Sebagaimana kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa tidak diperbolehkan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara. Tidak boleh mengumpulkan dua wanita yang bersaudara, itu dilarang oleh syariat. Ya, disebutkan di dalam ayat wa antajma'u bainal ukhtaini. Ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, bahwa kalian itu tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan dua wanita yang bersaudara illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Kalau sudah cerai dengan wanita tersebut kemudian menikah dengan saudara wanitanya yang lain, maka diperbolehkan. Cerainya itu cerai yang tidak bisa rujuk kembali, kecuali dengan nikah baru ya. Tetapi kalau masih dicerai dan bisa rujuk, belum boleh menikah dengan saudara wanitanya sampai selesai daripada masa iddahnya. Sampai selesai daripada masa iddahnya baru kemudian diperbolehkan menikah dengan saudara perempuannya. Di mana dalam hadis disebutkan mal'unun man jama'a ma'ahu fi rahimi ukhtain. Ya. Dalam hadis disebutkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kawin dengan dua saudara wanita. Ya, dua wanita yang saling bersaudara dinikahi dalam satu waktu. Ya, dinikahi dalam satu waktu dikatakan mal'unun, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lainnya la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Bukan hanya dua saudara perempuan saja yang tidak boleh dijadikan satu. Disebutkan dalam hadis bahwa tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan menjadi satu, ya, istrinya 2 dan 3, ternyata dia istrinya itu seorang wanita dengan bibinya, itu tidak diperbolehkan dinikahi menjadi satu. Ya, bibinya ini baik saudara ayah maupun saudara ibu, itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Ya, ukurannya secara istilahnya aturannya secara fikih disebutkan bahwa apabila dua orang wanita ini ditakdirkan salah satunya itu adalah laki-laki, maka tidak boleh menikah dengannya, maka kita tidak boleh mengumpulkan menjadi satu. Dua saudara perempuan, kalau satunya laki-laki itu kan tidak boleh menikah, maka kita tidak boleh menjadikan satu mereka itu dalam satu lingkup perkawinan. Dua wanita, yang satu bibinya, yang satu keponakannya. Kalau salah satunya laki-laki kan tidak boleh menikah dua orang ini, keponakan dengan bibi, maka kita tidak boleh menikah menjadikan satu mereka dalam satu akad pernikahan. Maka itu suatu hal aturan demikian dalam syariat, kecuali sudah selesai. Kecuali sudah selesai dengan yang pertama, baik meninggal ataupun karena cerai, dan cerainya itu selesai daripada masa iddahnya. Saya kira itulah yang kita bahas saat ini dari pembahasan yang lalu. Mungkin dari ikhwan ada yang mau dibicarakan, tafadhol. Sehingga kita bisa selesaikan dari permasalahan ini, ya.
Apabila tidak ada, kita lanjutkan permasalahan. Saudara tiri, maksudnya ya, berarti itu adalah istilahnya saudara seayah kan begitu ya. Jadi ya, dalam hal ini bukan muhrim ya, perlu diingat permasalahan tadi ya. Seorang janda menikah dengan seorang duda ya. Kemudian jandanya ini juga mempunyai anak, dudanya juga mempunyai anak. Maka dalam hal ini tidak bisa dijadikan satu. Karena apa? Karena bukan muhrim ya. Maka hendaknya tidak dijadikan di dalam satu rumah ya. Saya ingatkan, tidak bisa dijadikan dalam satu rumah berkumpul jadi satu. Hendaknya dipisahkan antara mereka karena mereka itu bukan muhrim dalam hal ini. Ini perlu diperhatikan dalam permasalahan ini. Kadang seorang janda kemudian menikah dengan seorang duda, padahal mereka sudah punya anak satu sama yang lain. Padahal itu bukan muhrim. Kalau kita katakan bukan muhrim, batal wudunya dan tidak boleh berduaan. Dalam hal ini kan sesuai dengan apa yang kita sebutkan pada permasalahan yang lalu. Silahkan. Ya. Iddah ya. Iddah itu apakah berlaku bagi wanita? Tentunya berlaku bagi wanita. Apakah berlaku bagi laki-laki? Ya. Tidak ya. Laki-laki tidak ada iddahnya, sehingga kalau habis meninggal mau menikah lagi sore harinya tafadhal ya. Tapi ya masa enggak berkabung ya, kan begitu ya. Kemudian kapan iddah itu ada? Dikatakan dalam fikih bahwa seorang wanita itu iddah itu ada semacam tadi ya. Yaitu apa? Dia tidak boleh menikah dengan saudaranya. Ya, itu juga tidak diperbolehkan ya. Maka itu iddahnya di situ ya. Iddahnya dalam hal ini permasalahan menikah dengan saudara wanitanya tidak boleh, menikah dengan bibinya tidak diperbolehkan. Kemudian lagi bisa tergambar iddah itu kapan ya bagi laki-laki? Apabila laki-laki tersebut punya istri 4 ya. Laki-laki tersebut punya istri 4, dia ceraikan 1 ya. Dia ceraikan 1, cerainya baru cerai 1 atau cerai 2. Kan si istri masih iddah ya. Maka suami tersebut tidak boleh nikah lagi, tambah lagi ya. Kenapa? Karena seorang wanita apabila diceraikan itu kan masih bisa rujuk ya. Kalau cerainya masih 1, cerainya masih 2, itu masih bisa rujuk. Sehingga hukum suami istri itu masih ada di antara kedua orang tersebut. Si suami tidak boleh nambah yang kelima. Tenang dulu, sabar, masih ada yang 3 ya. Kata ini sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi nikah kontrak, dibatasi dengan waktu. Jadi misalkan saya janji dengan perempuan, kamu saya nikah 5 tahun, setelah 5 tahun saya cerai. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai permasalahan kawin kontrak itu sebetulnya insya Allah akan kita bahas pada kesempatannya. Insya Allah akan ada juga pada bab tentang sighah ijab dan qabul, di mana di dalam ijab dan qabul itu kalau mau sah menurut syariat tidak diberi waktu. Tidak diberi batasan waktu dalam ijab dan qabulnya. Tidak dikasih waktu 5 tahun, berapa tahun, tidak menurut syariat semacam itu. Maka dalam hal ini diharamkan menikah kontrak tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW, walaupun hal itu pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW, itu pun untuk suatu keadaan darurat. Dan bukan keadaan darurat itu terus berlaku. Maksudnya keadaan darurat di zaman Rasul tidak bisa diberlakukan keadaan darurat di zaman kita. Ya, mengapa? Hal itu sudah dibatasi oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya, dan sesungguhnya saya haramkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Jadi dibatasi hanya terjadi di zaman Rasulullah SAW, tidak kemudian untuk zaman-zaman berikutnya, dan telah diharamkan oleh Rasulullah SAW karena hal itu banyak sekali akan membuat madarat bagi seseorang kemudian menikah dan
batasan waktunya pun tidak ada di dalam syariat. Waktu itu bisa beberapa hari, bisa saja terjadi seperti itu pernikahan, dan itu akan menyebabkan sulitnya untuk menjaga nasab. Ya. Dalam hal ini karena hal-hal semacam itulah, dan dari hadis Rasulullah SAW tadi yang menyatakan bahwa telah melarang Rasulullah SAW pernikahan mut'ah, pernikahan kawin kontrak menurut syariat, maka hal itu suatu hal yang diharamkan oleh syariat. Mungkin yang di belakang. Saudara mertua itu adalah orang yang batal wudunya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan syariat tadi, ketentuannya bahwa yang namanya muhrim menurut syariat itu adalah mertua saja. Begitu saudaranya mertua, maka bukan muhrim bagi dirinya, batal wudunya, tidak bisa berduaan. Hakadha menurut syariat seperti itu. Betul. Mungkin Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, pada waktu menikah itu secara Islam. Kemudian yang laki-laki di tengah perjalanan dia jadi kafir. Apakah status pernikahan ini juga masih sah? Menurut syariat, apabila seorang menikah dalam keadaan masih muslim, kemudian salah satunya kafir, dalam syariat, maka sudah artinya secara syariat itu sudah pisah, pisah menurut syariat, dan tidak bisa artinya kecuali kalau dia kembali lagi dan menikah lagi menurut syariat, maka hal itu menurut syariat adalah batal pernikahannya. Tidak bisa kumpul menjadi satu lagi kecuali suami kemudian masuk Islam lagi. Saya kira itu pembahasannya. Mungkin Ameli. Bapaknya Budo. Ya. Ya. Permasalahan tadi yang saya katakan bahwa seperti tadi permasalahan yang tadi saya kira hampir sama. Ya, janda dan duda kemudian menikah mempunyai anak. Ya. Nah, anaknya boleh menikah tidak? Boleh dalam hal ini. Begitu pula anaknya yang menikah kemudian janda dan dudanya menikah. Ya. Jadi dalam hal ini sama permasalahan tadi. Ya, yaitu permasalahan seorang laki-laki dan wanita menikah, kemudian ibunya ini dengan ayahnya ini menikah, boleh tidak? Artinya bisan, bisanan, kemudian ternyata jadi suami istri, boleh atau tidak? Boleh, karena bukan mahram, karena bukan mahram dalam hal ini, maka diperbolehkan menikah menurut syariat. Sama seperti tadi, seorang janda sama duda menikah, padahal mereka punya anak, satu sama yang lain punya anak sebelumnya, maka dalam hal ini bukan muhrim. Kalau namanya bukan muhrim itu menikah diperbolehkan dalam syariat, sehingga boleh menikah. Dalam hal ini seperti itulah mungkin hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan muhrim. Selanjutnya ada permasalahan rukun dalam nikah. Sebagaimana sudah kita bahas, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama itu adalah wali nikah, kemudian yang kedua adalah saksi, kemudian yang ketiga adalah suami, dan itu semua sudah kita bahas. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu permasalahan sighah, yaitu ijab dan qabul. Ini termasuk rukun dalam suatu pernikahan, harus ada ijab dan qabul tersebut. Yaitu ijab itu bagaimana menurut syariat yang namanya ijab dan qabul? Yang namanya ijab menurut syariat itu adalah wali mengatakan zawwajtuka. Wali mengatakan zawwajtuka atau mengatakan ankahtuka. Itu menurut syariat demikian. Itulah yang namanya ijab. Kemudian yang namanya qabul menurut syariat itu apa? Suami menyatakan tazawwajtu fulanan, fulanah, atau nakahtuha. Itu bisa mengatakan seperti itu. Atau mengatakannya qabiltu nikahaha, atau mengatakan qabiltu tazwijaha. Itu menurut syariat demikian apabila menyatakannya dengan bahasa Arab. Kemudian disebutkan di sini wala yasihun nikah illa bilafdzi tazwij awil inkah. Menurut syariat tidak sah pernikahan kecuali dengan ucapan at-tazwij
atau mengatakan inkah seperti tadi, zawwajtuka atau mengatakan ankahtuka. Tidak bisa dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya. Wa yasihhu bil ajamiyah, tetapi sah menurut syariat dengan apa? Dengan terjemahan. Tetapi terjemahannya ya yang pas, sama dengan kata-kata zawwajtuka, sama dengan kata-kata ankahtuka. Enggak bisa sama yang lain. Ya. Zawwajtuka menurut bahasa Indonesia apa yang tepat? Yaitu saya kawinkan. Itu bahasa Indonesia yang tepat untuk perkataan zawwajtuka. Kemudian ankahtuka, bahasa Indonesianya apa? Saya nikahkan kamu. Ya. Saya kira hanya 2 kalimat itu saja. Apa ada 2 kata yang lain daripada bahasa Indonesia yang menunjukkan perkawinan, pernikahan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti hanya bisa dengan 2 kata itu. Tidak bisa dengan kata-kata yang lain. Menurut syariat demikian. Artinya terjemahannya memang harus semacam itu. Mengapa? Di dalam hadis disebutkan, ittaqullaha fin nisa. Tak bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan wanita. Mengapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian sesungguhnya mengambil mereka, menjadikan mereka itu sebagai istri bi amanatillah, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna, mereka itu menjadi halal bagi kalian bi kalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat Allah maksudnya apa? Dengan kata-kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali dengan kata-kata tersebut. Kata-katanya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an pasti az-zawaj atau al-inkah, semacam itu. Tidak ada kata-kata yang lain sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fankihuhunna biidzni ahlihinna. Kata-katanya semuanya nikah. Ya. Fankihuhunna biidzni ahlihinna, kawinlah mereka dengan izin dari keluarga mereka. Wala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna, semuanya kata-katanya nikah, enggak ada kata-kata yang lain. Dalam ayat yang lain disebutkan, falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah selesai dengan istrinya, sudah dipisah dengan istrinya, zawwajnakaha, kami nikahkan kamu dengannya, dengan wanita tersebut yang merupakan istri daripada Zaid. Dikatakan bahwa tidak ada nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali yang namanya Zaid. Falamma qadha Zaidun minha watara, Zaid disebutkan nama Zaid, sedangkan sahabat yang lain tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan dikatakan bahwa istri Rasul tadi merasa berbangga. Mengapa? Mengatakan bahwa saya yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang nikahkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan zawwajnakaha, saya nikahkan kamu dengannya. Berarti yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena ayat-ayat tersebut semuanya dengan lafaz zawaj ataupun dengan lafaz nikah, maka tidak bisa dengan menggunakan kata-kata yang lain. Tetapi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang lain. Apa itu? Di ayat yang lain disebutkan, wa mar'atun in wahabat nafsaha lin nabi, dan seorang wanita jika menyerahkan dirinya, memberikan hadiah dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Rasul, di sini disebutkan pakai memberikan. Bukan menikahkan atau dengan lafaz mengawinkan, tidak. Jadi menyerahkan dirinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan. Mengapa? Ini merupakan kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang selanjutnya disebutkan khalisatun laka min dunil mu'minin. Khusus ini bagi kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, min dunil mu'minin, kaum mukminin yang lain enggak bisa. Khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diperbolehkan. Dan itu memang terjadi, seorang wanita menyerahkan dirinya, ya Rasulullah, saya minta untuk diri kamu, jadikan sebagai istilahnya dihadiahkan dirinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu diatur bagaimana hal ini, disebutkan bahwa itu diperbolehkan khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya
maka tidak bisa dengan lafaz-lafaz selain daripada kata-kata tersebut. Dikatakan wala yasihu bil kinayah, tidak bisa lafaz nikah itu dengan kiasan, ya, dengan kata-kata selain tadi, bahkan dengan kata-kata yang mungkin menurut kita hampir sama, tapi sesungguhnya di situ ada perbedaannya. Kita lihat di sini. Walau qala zawwajtuka, kalau sekiranya si wali mengatakan saya kawinkan kamu, kemudian si suami mengatakan qabiltu, saya terima, lam yasih nikah, nikahnya tidak sah. Mengapa? Dia tidak mengatakan qabiltu tazwijaha atau qabiltu nikahaha. Ini pernyataan ini harus, ya. Kalau dia hanya mengatakan saya terima, ya, kan kalau bahasa Indonesia saya terima nikahnya, ya, semacam itu harus ada kata-kata saya terima nikahnya, ya, itu harus ada. Tidak boleh mengatakan saya terima apa, ya, terima ijazah atau terima apa, ya, ini terima nikahnya, harus dengan ucapan yang benar menurut syariat. Karena kalau saya terima qabiltu itu bisa berarti yang lain, ya, karena bisa berarti yang lain tidak boleh. Menurut syariat ini suatu hal yang harus dipersempit, ya, tidak boleh kecuali dengan kata-kata tersebut, baik dari walinya maupun dari suaminya, ya, dari suaminya harus mengatakan qabiltu tazwijaha atau qabiltu nikahaha. Kemudian disebutkan di sini beberapa contoh, ya. Falau qala uzawwijuka, ini suatu hal yang tidak diperbolehkan pula, mengatakan uzawwijuka, saya akan nikahkan kamu, tidak boleh. Ya, kalau menurut bahasa Indonesia saya akan kawinkan kamu, tidak, mengatakannya begini, saya kawinkan kamu. Ya, kalau saya akan kawinkan itu masih nanti, ya, kapan? Belum tahu waktunya kapan. Ya, kalau saya kawinkan ya sekarang. Ya, tidak bisa ada kata akan, ya, maka itu satu hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, walaupun kata-katanya hampir sama menurut bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu mempunyai arti yang beda jauh, ya. Nah, mengatakan zawwajtuka sama uzawwijuka, walaupun kata dasarnya sama menurut bahasa Arab, tapi di situ ada perbedaan. Saya zawwajtuka itu berarti saya kawinkan kamu, kalau uzawwijuka saya akan kawinkan kamu. Ini suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Kalau bahasa Indonesia pun juga demikian, harus menyatakan saya kawinkan kamu, saya nikahkan kamu. Kemudian disyaratkan dalam permasalahan ucapan tersebut yang ada di dalam pernikahan harus terus menerus. Antara ucapan si walinya, ijabnya dengan qabulnya harus terus menerus. Tidak boleh adanya jeda yang begitu lama, ya. Maka tidak boleh misalnya mengatakan saya kawinkan kamu dengan seorang wanita maharnya sekian, si suami enggak ngucap-ngucap karena misalnya deredek, ya, enggak tahu mau ngucap apa, setelah lama baru saya terima nikahnya, ya, itu ulangi lagi, ya. Mengapa? Karena ada jeda, ya, jeda antara ucapan yang pertama dengan ucapan yang kedua, harus diulangi semacam ini. Karena tidak boleh ada jeda, harus langsung berlanjut. Saya kawinkan kamu misalnya dengan maharnya sekian, langsung diterima, saya terima nikahnya, saya terima kawinnya, semacam itu, ya. Tidak boleh ada jedanya. Fa in tala dharra wa huwa an yazida ala ma yaqa'u fihi. Bagaimana jedanya itu? Yang biasa menurut orang ini pemisah antara satu dengan yang kedua, ya. Tapi kalau ada jeda tapi sedikit sebentar saja enggak apa-apa, ya. Kemudian disebutkan pula tidak boleh ada diselani dengan kalimat-kalimat yang lain. Antara ijab sama qabul tidak boleh diselani dengan kalimat-kalimat yang lain. Menanyakan ini, menanyakan itu, maharnya sudah dibawa belum? Ya sudah, saya terima nikahnya. Wah, sudah diselani dengan kalimat-kalimat yang lain. Tidak boleh menurut syariat, harus langsung. Kecuali memang yang disunahkan. Kecuali yang disunahkan seperti mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalam, ada ucapan-ucapannya hamdalah, salawat, itu diperbolehkan menurut syariat. Kemudian wa yushtaratu an yatawafaqal ijab wal qabul fil makna, ya. Hendaknya antara ijab dan qabul ini mempunyai maksud yang sama. Misalnya falau qala zawwajtuka ibnati fulanah faqabila wa samma ghairaha lam yasih an nikah.
Misalnya dalam satu pernikahan si wali menyatakan saya nikahkan kamu dengan misalnya Fatimah, ya. Dia sebutkan namanya Fatimah. Ternyata dia menyatakan saya terima nikahnya Aminah, ya, orangnya lain. Ya, ini tidak boleh menurut syariat. Bagaimana, ya, siapa yang kamu nikahi harusnya tahu, ya. Ternyata dia punya janji sama yang lain hari sama, ya, itu tidak boleh. Cuma salah ngomong, ya. Itu menurut syariat tidak bisa, harus sesuai makna apa yang diucapkan oleh si walinya dalam ijabnya, harus sama dengan yang diucapkan oleh calon suaminya. Wala yushtaratu al-muwafaqah fil lafzi. Tapi kalau permasalahan zawwajtukanya sama ankahtukanya kalau berbeda enggak apa-apa. Misalnya begini. Walinya mengatakan zawwajtuka fulana, ya, kemudian si suaminya mengatakan qabiltu nikahaha, boleh, ya, menurut syariat. Yang diucapkan oleh si walinya zawwajtuka, ya, ngomongnya si calon suaminya qabiltu nikahaha, ya, boleh menurut syariat karena sama maknanya, ya. Kalau bahasa Indonesianya mau saya terjemahkan, saya kawinkan kamu dengan fulana. Kemudian si suaminya mengatakan saya terima nikahnya, bukan saya terima kawinnya. Dia tidak mengatakan itu, diperbolehkan menurut syariat. Jadi dalam hal itu tidak bermasalah karena sama-sama mempunyai maksud dalam yang hal itu, maksud pernikahan atau maksud perkawinan itu diperbolehkan. Kemudian wa yushtaratu ayyujibal mujib wa yaqbalul qabul bihaitsu yasma'u kullu minhuma wa syahidani wa illa fala yasih. Si wali mengucapkan akadnya, ijabnya, kemudian orang yang menerima calon suaminya qabulnya mengucapkan, itu semuanya dari ucapan suami maupun ucapan wali harus didengar oleh masing-masing dan didengar oleh dua orang saksi. Nah, jadi ucapan itu harus jelas, harus keras pula. Jadi di mana setidaknya ada dua orang saksi yang dengar. Dianya dengar, kemudian ininya dengar, calon suaminya dengar, kemudian yang dua orang saksinya juga mendengarnya. Jangan sampai kemudian dia hanya bicara gitu tapi tidak didengar oleh yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan, harus bisa didengar. Kemudian pula wa yushtaratu ayyafhama kullu minal muta'aqidain kalamil akhar wa kadza yushtaratu ilmu syuhud bi lughatil muta'aqidain. Begitu pula orang yang mengadakan akad nikah tersebut, baik walinya maupun calon suaminya, itu semuanya harus paham dengan kata masing-masing. Ya. Jadi mengucapkan saya kawinkan kamu, ya, dia juga tahu saya terima pernikahannya, semacam itu. Faham. Begitu pula saksi juga memahami sebagaimana telah kita bicarakan. Kemudian pula kalau misalnya dalam bahasa Arab hendaknya si walinya faham, kemudian si calonnya juga faham. Jangan kemudian asal dihafalkan saja, tapi ditanyai zawwajtuka itu artinya apa? Wah, saya enggak tahu. Ya. Pokoknya dihafalkan. Tidak, ini bukan hanya sekedar dihafalkan tapi faham. Kata-kata itu mempunyai makna. Zawwajtuka itu artinya saya kawinkan kamu. Ya, itu sudah cukup belajar, enggak usah kursus lama-lama. Ya, artinya hanya memahami daripada segi kata-kata tersebut itu sudah sah menurut syariat. Kemudian selanjutnya wa yushtaratu an yusiral badi ala ma bada bi hatta yutimma tsani kalamuhu fa in raja anhu qabla dzalik laghal aqd. Ya, harusnya dalam satu akad pernikahan baik ijab maupun qabul maupun qabulnya yang pertama memulai itu adalah ijab dalam hal ini misalnya, ya. Kemudian tidak kembali dari ucapannya. Dia saya kawinkan kamu dengan fulana, sebelum diterima sudah enggak dia menyatakan suatu kesalahan di situ dan kemudian menarik kembali kata-katanya. Tidak, hendaknya hal semacam itu diulang lagi kalau ada yang dipermasalahkan dari kata-kata yang pertama. Ya, yang pertama ketika mengatakan kemudian mempermasalahkan dari kata-kata tersebut ada yang salah atau apa, maka hendaknya dimulai lagi dan diulangi kembali kata-kata tersebut. Kemudian disebutkan di sini wa yasihu nikah bi isyaratil akhras ijaban wa qabulan, bahwa orang yang bisu yang bisa memberikan isyarat itu sah nikahnya, baik dia sebagai wali maupun dia sebagai orang yang calon suaminya.
Itu semuanya sah menurut syariat. Tidak harus diwakilkan kepada yang lain. Tetapi apa? Bisyarat ayyafhama kullu ahadin. Kita lanjutkan pada permasalahan tadi, yaitu seorang yang bisu dan dapat memberikan isyarat diperbolehkan untuk melangsungkan akad pernikahan, baik dia sebagai wali maupun dia sebagai calon suami. Itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat bahwa keduanya itu saling faham. Bukan hanya salah satu saja yang faham, begitu pula saksi juga harus faham dengan apa yang dikatakan oleh orang bisu tersebut dengan isyaratnya. Apabila tidak faham, maka tidak sah pernikahan. Hendaknya dia istilahnya dia wakilkan. Keadaan semacam itu dia tuliskan, wakilkan, itu menurut syariat diperbolehkan. Kemudian ada beberapa hal pula yang perlu kita ketahui tentang permasalahan akad. Walau auqa'a al-aqda wa huma hazilani sahhal aqdu. Kalau misalnya dua orang saling melakukan akad pernikahan padahal hanya cuma sebagai guyon, itu menurut syariat sah. Tetap sah saja pernikahan tersebut. Dia maksudnya hanya bermain-main, menyatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya. Dia punya putri, dan kemudian yang satu ini mengatakan saya terima nikahnya, sah pernikahan. Lu saya tadi main-main, nggak bisa. Semua yang semacam itu menurut syariat sah. Maka tetap saja kita harus hati-hati dengan permasalahan ini. Tidak kemudian kita ini mengatakan begitu, bermain-main dengan orang, menyatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya, dan dia punya putri. Itu dengan kata-kata itu saja sudah cukup. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Kemudian dia mengatakan saya terima nikahnya, selesai. Nggak usah dikatakan, tidak perlu menyebutkan mahar. Menurut syariat itu penyebutan mahar itu tidak wajib menurut syariat, sehingga diperbolehkan kalau dia tidak menyebutkan mahar di dalam akad pernikahan, itu sah menurut syariat. Kemudian begitu pula seperti tadi yang disebutkan bahwa tidak boleh di dalam akad pernikahan tersebut diberikan waktu. Sebagaimana tadi dipertanyakan mengenai permasalahan nikah mut'ah. Sesungguhnya pernikahan mut'ah itu pernah dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan ini berulang-ulang terjadinya, yaitu pernah dihalalkan kemudian diharamkan pada saat perang Khaybar. Kemudian selanjutnya diberikan keringanan lagi oleh Rasulullah SAW pada lain waktunya. Dan kemudian kapan diberikan itu? Yaitu pada saat pembukaan kota Mekah. Disebutkan bahwa pada haji wada itu diberikan keringanan lagi untuk diperbolehkan nikah mut'ah. Tetapi selanjutnya thumma hurrimat syar'an tahriman mu'abbadan. Selanjutnya nikah mut'ah tersebut diharamkan selama-lamanya. Jadi ini termasuk permasalahan yang istilahnya pernah dihalalkan kemudian diharamkan. Selanjutnya masih pernah dihalalkan lagi pada waktu berikutnya, dan kemudian diharamkan selama-lamanya oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu yang perlu dibahas saat ini mengenai permasalahan hal-hal yang berhubungan dengan akad. Sungguhnya semua itu sesuai dengan ucapannya, dan syariat ini sangat mementingkan ucapan. Ucapan itu memberikan arti yang begitu besar, menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Dan semua akad di dalam muamalah, baik jual beli maupun dalam pernikahan, itu semuanya tergantung daripada akad tersebut. Wa hakadha wallahu a'lam bisawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.